Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi di pertemuan yang kedua di semester ganjil tahun ajaran 2020-2021 di kelas 12, 1, 2, dan 3 pada materi pertama. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di pertemuan kedua ini dan pertemuan pertama untuk materi pelajaran biologi. Selama semester ganjil atau semester 1 ini, ada beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pertumbuhan dan perkembangan, kemudian metabolisme, lalu materi genetik. Ini adalah bahan untuk ujian tengah semester atau mid semester. Kemudian setelah mid semester dilanjutkan dengan materi pembelahan sel, hereditas, dan mutasi. Kemudian ini adalah bahan ujian akhir semester atau ujian semester ganjil. Nah, baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita pertama materi yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan yang kita bahas di sini adalah pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dan hewan. Akan tetapi lebih banyak kita mengarah ke pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tentunya kita sudah banyak mendengar apa itu tumbuh dan kembang. Nah, sebenarnya tumbuh dan kembang itu sangatlah berbeda dan mungkin ada Ananda sekalian pernah mendengar atau melihat iklan di televisi tentang tumbuh kembang. Nah, kalau tumbuh itu katanya gimana? Kalau tumbuh itu ke atas, kalau kembang ke samping. Nah, kita lihat apakah pernyataan tersebut benar adanya atau salah. Pertumbuhan itu adalah proses pertambahan jumlah atau ukuran, pertambahan ukuran sel dan tidak kembali ke bentuk semula, sehingga disebut irreversible. Dapat diukur berarti ada takarannya, ada satuannya. Misalnya berat, berarti dapat diukur beratnya. Kemudian jumlah, dapat dihitung angka jumlahnya. Kemudian ukuran panjang atau skala, ada ukurannya. Setelah itu, ukuran tersebut dapat dinyatakan dengan angka dan grafik. Nah, itu yang namanya pertumbuhan proses pertumbuhan. Kemudian Perkembangan adalah proses menuju ke tingkat kedewasaan atau pematangan. Tidak dapat diukur tetapi hanya dapat diamati. Berbeda dengan pertumbuhan tadi. Jadi, pertumbuhan tadi dapat diukur, kemudian dapat diamati, lalu dapat direalkan, istilahnya dapat dihitung dengan tangan, dapat diraba. Kemudian perkembangan bertolak belakang. Dia tidak dapat diukur, berarti ukurannya tidak ada. Misalnya putih, bunga agak putih, bunga keputihan. Nah, bunga hitam keputihan atau putih kehitaman, jadi tidak dapat diukur. Berapa putihnya? 1 atau 2 atau 3. Nah, seperti itu. Atau ada buah jambu merah sekali, merah muda, merah saja, merah gelap. Nah, itu dimasukkan ke kategori perkembangan karena hal yang tidak dapat diukur. Atau sifat, misalnya manusia semasa anak-anak dia nakal, setelah dewasa dia menjadi pendiam, dia menjadi kalem misalnya, dia menjadi patuh. Kemudian ada lagi suara.
Nah, waktu di bawah usia balik, suara anak laki-laki sebelum remaja itu suaranya rata-rata sama atau cempreng. Sedangkan setelah dewasa, setelah balik, pita suara karena hormon berubah suaranya. Nah, perubahan suara ini tidak ada ukurannya. Perubahan 1, perubahan 2, tidak ada ukuran. Nah, inilah yang dimaksud dengan perkembangan. Jadi kalau pada tumbuhan, contoh perkembangan misalnya bunga, tanaman padi, kemudian dia tumbuh dari satu yang Anda tanam menjadi 2 dia, atau ibunya menanam padi 3 per lubang tanam. Dia akan tumbuh menjadi 4, 5, kan itu tuh. Kalau orang panen padi, dia akan berbonggol. Ya. Nah, jadi antara pertumbuhan dan perkembangan, kalau pada tumbuhan dia akan berurutan. Jadi pertumbuhan dulu, setelah pertumbuhan, baru perkembangan. Kemudian dapat tumbuh lagi, iya, makanya sifatnya irreversible. Di mana dia tumbuh lagi? Tumbuhan dari 3 rumpun padi ditanam menjadi 4 rumpun padi, kemudian menjadi rumpun yang isinya sampai 10 batang padi. Nah, itu dimaksud dengan pertumbuhan. Karena apa? Pertambahan jumlah. Dapat diukur, dapat dihitung batangnya. Nah, setelah itu dia akan tumbuh. Kemudian pertumbuhannya maksimal, masuk ke masa perkembangan. Apa itu masa perkembangan? Padinya akan bunting, kemudian akan mengeluarkan bunga padi. Setelah itu dia bunganya akan berbuah menjadi buah. Setelah berbuah dia akan matang. Kemudian tumbuh lagi. Padi yang matang tadi ditanam, dikecambahkan, akan tumbuh menjadi padi baru. Nah, itulah yang dimaksud dengan yang dapat kembali seperti bentuk semula, kembali seperti siklus semula. Nah, itulah yang namanya pertumbuhan. Dan perkembangan tadi, apa yang tidak dapat diukur dari pertumbuhan padi tadi? Pertumbuhan padi tadi dari batang, dari rendah menjadi tinggi, daun yang 4 menjadi 10, rumpun yang 3 menjadi 15, itu pertumbuhannya. Setelah maksimal tumbuhnya, tidak ada lagi pertambahan tinggi padi, tidak ada lagi pertambahan jumlah daun, tidak ada lagi pertambahan anakannya, maka dia akan beranjak ke masa perkembangan. Di mana masa perkembangannya? Masa perkembangannya dia akan bunting, kemudian padinya akan mengeluarkan bulir bunga. Nah, antara bulir bunga kemudian menjadi buah, ini tidak ada skalanya, tidak dapat diukur. Apakah dia dewasa 1, perubahan perkembangannya pertama, kedua, ketiga, dan tidak bisa diukur. Nah, itulah yang dimaksud dengan perkembangan. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan merupakan 2 proses yang berjalan secara simultan. Berurutan, tetapi pertumbuhan tidak putus. Atau dengan arti kata, pertumbuhannya akan terus berjalan, akan terus mengikuti. Contoh, padi sudah masuk ke masa perkembangan. Dia akan berbunga, kemudian akan berbuah, tetapi pertumbuhannya akan tetap berjalan. Apa pertumbuhannya? Pertumbuhan buahnya, pertumbuhan bunganya. Bunganya yang mulai mekar, kemudian mekar, dan mulai adanya penyerbukan. Pertumbuhan buah, buah yang mulai dengan air pati, kemudian bulir padinya mengeras, kulitnya berwarna hijau menjadi kuning, itu adalah masa pertumbuhan. Dari buah padinya yang kecil menjadi besar, yang ukuran tipis menjadi lebar. Nah, itu adalah pertumbuhan yang terjadi pada masa perkembangan. Itulah yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan merupakan 2 proses yang berjalan secara simultan. Nah, sampai di sini kira-kira kita tentu berpikir, akan bertanya-tanya, mengapa kita harus mempelajari pertumbuhan dan perkembangan?
apa manfaat yang akan kita peroleh jika kita mempelajarinya. Nah, inilah nantinya setelah kita memahami, dengan adanya kita mempelajari pertumbuhan dan perkembangan itu, maka kita dapat memicu, dapat menghambat, tergantung apa yang menjadi tujuan dari proses pertumbuhan dan perkembangan yang kita pelajari, yang kita amati, yang kita lakukan. Misalnya, kenapa demikian? Karena pertumbuhan dan perkembangan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor. Pertama ada faktor dalam, kemudian ada faktor luar. Nah, kenapa demikian? Karena faktor inilah nanti akan memicu. Misalnya, Anda ingin menumbuhkan padi secara optimal, kemudian pertumbuhannya normal. Tentu Anda memerlukan pupuk. Nah, pupuk merupakan faktor luar yang mendukung pertumbuhan padi. Kemudian kenapa orang menanam padi di awal musim hujan? Nah, ini juga namanya faktor luar karena faktor lingkungan. Kenapa demikian? Dapat mempengaruhi pertumbuhan padi karena dengan kondisi lahan padi yang sangat luas, sangat tidak memungkinkan kita untuk menyiram padi satu-satu. Nah, kalau di daerah kerinci ada irigasinya. Nah, jika sawahnya sawah tak ada hujan, maka awal menanam padi sebaiknya di awal musim hujan. Nah, ini adalah faktornya. Jadi, sangat perlu kita mempelajari pertumbuhan dan perkembangan. Dengan kondisi yang demikian, kalau di Indonesia, khususnya di daerah kita, di daerah Sumatera, Provinsi Jambi, pada umumnya menanam padi itu 2 kali dalam 1 tahun, sesuai dengan musim kita. Ada 2 musim, musim kemarau dan musim hujan. Selama 6 bulan kemarau dan 6 bulan hujan. Nah, sirkulasinya ini jika ditanam di awal musim hujan, maka padi akan dipanen di akhir musim di awal musim panas atau musim kemarau. Kenapa demikian? Karena pada saat padi matang, dia membutuhkan sinar matahari yang full, sinar matahari yang panjang gelombangnya maksimal untuk pengerasan bulir padi tadi. Nah, itu masa perkembangan. Tetapi jika kita menanam padi pada awal musim kemarau, tentunya pertumbuhan padi menjadi terhambat. Nah, itulah salah satu mengapa kita harus mempelajari pertumbuhan dan perkembangan. Bagaimana dengan hewan? Hewan juga seperti itu. Kita harus tahu musim. Nah, sekarang kan ini musim hujan. Musim hujan kira-kira hewan apa? Kalau ayam pertumbuhannya bagaimana? Kalau sapi musim hujan bagaimana? Kalau ayam pada musim hujan ini rentan dengan penyakit. Nah, kita harus tahu itu. Harus mengenal bagaimana tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangannya. Faktor apa saja yang nanti akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dan hewan. Setelah kita bahas antara pertumbuhan dan perkembangan tadi, kita mendapat perbedaan, beberapa perbedaan atau kita bandingkan. Misalnya, pertumbuhan dapat diukur secara kuantitatif, dapat diukur dengan angka. Sedangkan di perkembangan dapat dinyatakan secara kuantitatif tetapi tidak dapat diukur. Nah, pada pertumbuhan ada perubahan jumlah. Tadi ada jumlah rumpun, kemudian ukuran batang padinya, ukuran lebar daunnya, ukuran bulir padinya dapat dinyatakan dengan grafik atau angka. Tetapi kalau perkembangan, perubahan menuju kedewasaan atau pematangan organisme yang tidak dapat diukur. Apa proses selanjutnya? Jadi setelah pertumbuhan, perkembangan, ada proses diferensiasi. Nah, disinilah proses merupakan proses pertambahan jenis dan fungsi sel. Jadi setelah pertumbuhan perkembangan, ada proses pertambahan jenis dan fungsi sel. Contoh, awalnya jambu air. Nah, jambu air atau jambu biji
guava javana itu awalnya berwarna hijau, kemudian mengalami pertambahan sel, kemudian dia mengalami perkembangan sehingga terjadi pematangan, lalu terjadi diferensiasi. Apa diferensiasinya? Bertambah jumlah bijinya, bertambah warnanya, bertambah fungsi selnya berubah. Dari warna hijau berubah menjadi warna kuning. Dari teksturnya, jambu itu yang berwarna krem kemudian berubah menjadi merah. Dari teksturnya yang keras berubah menjadi lunak. Dari aromanya yang kurang pekat menjadi aroma yang khas untuk jambu biji. Nah, itu yang namanya proses selanjutnya yaitu diferensiasi. Kemudian yang kedua adalah organogenesis. Organogenesis ini proses pembentukan organ tubuh baru. Nah, ini akan terjadi jika dia sudah mengalami matang maksimal. Sering kita temukan contohnya pada biji nangka. Kadang-kadang kalau kita memakan biji nangka, makan buah nangka yang masak, terkadang kita ketemukan bijinya yang sudah ada kecambahnya. Nah, itu termasuk proses organogenesis. Nah, itulah yang nanti yang dikatakan pertumbuhan itu dapat tumbuh, dapat kembali ke bentuk semula, dapat mengalami proses yang sama seperti awalnya tadi, mulai dari kecambah tadi, dari biji menjadi tumbuhan anak-anakan, kemudian tumbuh menjadi individu baru, kemudian tumbuh menjadi tinggi, dewasa, mengalami perkembangan, berbunga, berbuah, dan di dalam buah ada biji lagi. Nah, bijinya mengalami perkecambahan, tumbuh lagi. Nah, jadi kalau pertumbuhan itu mengikuti satu siklus, sedangkan perkembangan itu adalah potongan dari siklus pertumbuhan-tumbuhan tersebut. Jadi ada empat tahapnya, mulai dari pertumbuhan, kemudian perkembangan, dilanjutkan diferensiasi, dan terakhirnya adalah organogenesis. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, salah satu ciri organisme adalah tumbuh dan berkembang. Bertumbuh adalah suatu proses pertambahan ukuran. Kemudian perkembangan adalah suatu proses menuju keadaan yang lebih kompleks dan dewasa. Kemudian pertumbuhan perkembangan merupakan hasil interaksi antara faktor dalam dan faktor luar. Apa itu faktor dalam? Berarti faktor yang berasal dari organisme itu sendiri, individu itu sendiri. Kemudian faktor luar berarti berasal dari lingkungan. Lingkungan di mana makhluk hidup itu berada. Nah, inilah kesimpulan yang dapat kita peroleh pada pertemuan ini. Yang kita lanjutkan dengan faktor luar untuk pertemuan berikutnya. Jadi faktor luar atau faktor lingkungan, salah satu contohnya faktor lingkungan contohnya adalah nutrisi dan air. Nutrisi itu pupuk misalnya, kemudian air, lalu ada cahaya matahari, ada suhu udara, kemudian ada oksigen, dan ada kelembaban. Ini faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Mungkin setelah penjelasan saya tadi, jika Anda memiliki pertanyaan atau masih ragu dengan materi yang saya sampaikan, atau ada yang mengetahui tapi tidak sesuai dengan materi yang saya sampaikan, boleh Anda tanyakan. Silakan Anda tanyakan di WA grup kelas masing-masing. Silakan bertanya di WA grup kelas, nanti pertanyaannya akan saya resume dan akan kita bahas. Dan selanjutnya untuk materi minggu ini, setelah saya penyampaian materi tadi, saya harapkan Anda semuanya memahami materi yang sudah saya sampaikan melalui PowerPoint ini. Selanjutnya, Ananda menyimpulkan materi yang saya sampaikan. Setelah itu, jelaskanlah bagaimana salah satu faktor luar dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Jadi tugasnya ada dua. Satu, Anda menyimpulkan. Yang kedua, Anda menjelaskan bagaimana salah satu faktor luar yang telah disampaikan tadi dapat mempengaruhi
pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian tugas yang Ananda buat semuanya, silakan Ananda tulis di dalam buku catatan biologi. Nantinya akan saya periksa setelah pandemi ini berakhir. Amin. Kemudian tugas yang Ananda tulis dibacakan dengan fasih. Lafal, berarti Anda paham. Berupa video, kemudian Anda kirimkan ke Telegram dengan link ini. Dengan link ini. Kemudian tugas saya tunggu paling lambat 2 kali 24 jam dari jadwal pemberian materi. Nah, jadwalnya pemberian materinya hari pagi ini, maka pagi lusa paling lambat tugas Anda saya terima. Baik, demikianlah pertemuan kita kali ini. Sampai untuk materi pertumbuhan dan perkembangan, kita sudah memasuki pengantar dari materi tentang faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi di pertemuan yang kedua di semester ganjil tahun ajaran 2020-2021 di kelas 12, 1, 2, dan 3 pada materi pertama. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di pertemuan kedua ini dan pertemuan pertama untuk materi pelajaran biologi. Selama semester ganjil atau semester 1 ini, ada beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pertumbuhan dan perkembangan, kemudian metabolisme, lalu materi genetik. Ini adalah bahan untuk ujian tengah semester atau mid semester. Kemudian setelah mid semester dilanjutkan dengan materi pembelahan sel, hereditas, dan mutasi. Kemudian ini adalah bahan ujian akhir semester atau ujian semester ganjil. Nah, baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita pertama materi yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan yang kita bahas di sini adalah pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dan hewan. Akan tetapi lebih banyak kita mengarah ke pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tentunya kita sudah banyak mendengar apa itu tumbuh dan kembang. Nah, sebenarnya tumbuh dan kembang itu sangatlah berbeda dan mungkin ada Ananda sekalian pernah mendengar atau melihat iklan di televisi tentang tumbuh kembang. Nah, kalau tumbuh itu katanya gimana? Kalau tumbuh itu ke atas, kalau kembang ke samping. Nah, kita lihat apakah pernyataan tersebut benar adanya atau salah. Pertumbuhan itu adalah proses pertambahan jumlah atau ukuran, pertambahan ukuran sel dan tidak kembali ke bentuk semula, sehingga disebut irreversible. Dapat diukur berarti ada takarannya, ada satuannya. Misalnya berat, berarti dapat diukur beratnya. Kemudian jumlah dapat dihitung angka jumlahnya, kemudian ukuran panjang atau skala ada ukurannya. Setelah itu ukuran tersebut dapat dinyatakan dengan angka dan grafik. Nah, itu yang namanya pertumbuhan dan proses pertumbuhan.
Kemudian perkembangan. Perkembangan adalah proses menuju ke tingkat kedewasaan atau pematangan. Tidak dapat diukur tetapi hanya dapat diamati. Berbeda dengan pertumbuhan tadi. Jadi pertumbuhan tadi dapat diukur, kemudian dapat diamati, lalu dapat direalkan, istilahnya dapat dihitung dengan tangan, dapat diraba. Kemudian perkembangan bertolak belakang. Dia tidak dapat diukur, berarti ukurannya tidak ada. Misalnya putih, bunga agak putih, bunga keputihan. Nah, bunga hitam keputihan atau putih kehitaman. Jadi tidak dapat diukur. Berapa putihnya? 1 atau 2 atau 3. Nah, seperti itu. Atau ada buah jambu merah. Merah sekali, merah muda, merah saja, merah gelap. Nah, itu dimasukkan ke kategori perkembangan karena hal yang tidak dapat diukur. Atau sifat, misalnya manusia semasa anak-anak dia nakal, setelah dewasa dia menjadi pendiam, dia menjadi kalem misalnya, dia menjadi patuh. Kemudian ada lagi suara. Nah, waktu di bawah usia balik, suara anak laki-laki sebelum remaja itu suaranya rata-rata sama atau cempreng. Sedangkan setelah dewasa, setelah balik, pita suara karena hormon berubah suaranya. Nah, perubahan suara ini tidak ada ukurannya. Perubahan 1, perubahan 2, tidak ada ukuran. Nah, inilah yang dimaksud dengan perkembangan. Jadi kalau pada tumbuhan, contoh perkembangan misalnya bunga, tanaman padi, kemudian dia tumbuh dari 1 yang Anda tanam menjadi 2 dia. Atau Anda ibunya menanam padi 3 per lubang tanam. Dia akan tumbuh menjadi 4, 5, kan itu tuh. Kalau orang panen padi, dia akan berbonggol. Ya. Nah, jadi antara pertumbuhan dan perkembangan, kalau pada tumbuhan dia akan berurutan. Jadi pertumbuhan dulu, setelah pertumbuhan, baru perkembangan. Kemudian dapat tumbuh lagi, iya, makanya sifatnya irreversible. Di mana dia tumbuh lagi? Tumbuhan dari 3 rumpun padi ditanam menjadi 4 rumpun padi, kemudian menjadi rumpun yang isinya sampai 10 batang padi. Nah, itu dimaksud dengan pertumbuhan. Karena apa? Pertambahan jumlah. Dapat diukur, dapat dihitung batangnya. Nah, setelah itu dia akan tumbuh, kemudian pertumbuhannya maksimal, masuk ke masa perkembangan. Apa itu masa perkembangan? Padinya akan bunting, kemudian akan mengeluarkan bunga padi. Setelah itu dia bunganya akan berbuah menjadi buah. Setelah berbuah dia akan matang. Kemudian tumbuh lagi. Padi yang matang tadi ditanam, dikecambahkan, akan tumbuh menjadi padi baru. Nah, itulah yang dimaksud dengan yang dapat kembali seperti bentuk semula. Kembali seperti siklus semula. Nah, itulah yang namanya pertumbuhan. Dan perkembangan tadi, apa yang tidak dapat diukur dari pertumbuhan padi tadi? Pertumbuhan padi tadi dari batang, dari rendah menjadi tinggi, daun yang 4 menjadi 10, rumpun yang 3 menjadi 15, itu pertumbuhannya. Setelah maksimal tumbuhnya, tidak ada lagi pertambahan tinggi padi, tidak ada lagi pertambahan jumlah daun, tidak ada lagi pertambahan anakannya, maka dia akan beranjak ke masa perkembangan. Di mana masa perkembangannya? Masa perkembangannya dia akan bunting, kemudian padinya akan mengeluarkan bulir bunga. Nah, antara bulir bunga kemudian menjadi buah, ini tidak ada skalanya, tidak dapat diukur.
Apakah dia dewasa 1, perubahan perkembangannya pertama, kedua, ketiga, dan tidak bisa diukur. Nah, itulah yang dimaksud dengan perkembangan. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan merupakan dua proses yang berjalan secara simultan. Berurutan, tetapi pertumbuhan tidak putus. Atau dengan arti kata, pertumbuhannya akan terus berjalan, akan terus mengikuti. Contoh, padi sudah masuk ke masa perkembangan. Dia akan berbunga, kemudian akan berbuah, tetapi pertumbuhannya akan tetap berjalan. Apa pertumbuhannya? Pertumbuhan buahnya, pertumbuhan bunganya. Bunganya yang mulai mekar, kemudian mekar, dan mulai adanya penyerbukan. Pertumbuhan buah, buah yang mulai dengan air pati, kemudian bulir padinya mengeras, kulitnya berwarna hijau menjadi kuning, itu adalah masa pertumbuhan. Dari padi buah padinya yang kecil menjadi besar, yang ukuran tipis menjadi lebar. Nah, itu adalah pertumbuhan yang terjadi pada masa perkembangan. Itulah yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan merupakan dua proses yang berjalan secara simultan. Nah, sampai di sini kira-kira kita tentu berpikir, akan bertanya-tanya, mengapa kita harus mempelajari pertumbuhan dan perkembangan? Apa manfaat yang akan kita peroleh jika kita mempelajarinya? Nah, inilah nantinya setelah kita memahami, dengan adanya kita mempelajari pertumbuhan dan perkembangan itu, maka kita dapat memicu, dapat menghambat, tergantung apa yang menjadi tujuan dari proses pertumbuhan dan perkembangan yang kita pelajari, yang kita amati, yang kita lakukan. Misalnya, kenapa demikian? Karena pertumbuhan dan perkembangan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor. Pertama ada faktor dalam, kemudian ada faktor luar. Nah, kenapa demikian? Karena faktor inilah nanti akan memicu. Misalnya, Anda ingin menumbuhkan padi secara optimal, kemudian pertumbuhannya normal. Tentu Anda memerlukan pupuk. Nah, pupuk merupakan faktor luar yang mendukung pertumbuhan padi. Kemudian kenapa orang menanam padi di awal musim hujan? Nah, ini juga namanya faktor luar karena faktor lingkungan. Kenapa demikian? Dapat mempengaruhi pertumbuhan padi karena dengan kondisi lahan padi yang sangat luas, sangat tidak memungkinkan kita untuk menyiram padi satu-satu. Nah, kalau di daerah kerinci ada irigasinya. Nah, jika sawahnya sawah tak ada hujan, maka awal menanam padi sebaiknya di awal musim hujan. Nah, ini adalah faktornya. Jadi, sangat perlu kita mempelajari pertumbuhan dan perkembangan. Dengan kondisi yang demikian, kalau di Indonesia, khususnya di daerah kita, di daerah Sumatera, Provinsi Jambi, pada umumnya menanam padi itu 2 kali dalam 1 tahun, sesuai dengan musim kita. Ada 2 musim, musim kemarau dan musim hujan. Selama 6 bulan kemarau dan 6 bulan hujan. Nah, sirkulasinya ini jika ditanam di awal musim hujan, maka padi akan dipanen di akhir musim di awal musim panas atau musim kemarau. Kenapa demikian? Karena pada saat padi matang, dia membutuhkan sinar matahari yang full, sinar matahari yang panjang gelombangnya maksimal untuk pengerasan bulir padi tadi. Nah, itu masa perkembangan. Tetapi jika kita menanam padi pada awal musim kemarau, tentunya pertumbuhan padi menjadi terhambat. Nah, itulah salah satu mengapa kita harus mempelajari pertumbuhan dan perkembangan. Bagaimana dengan hewan? Hewan juga seperti itu. Kita harus tahu musim. Nah, sekarang kan ini musim hujan. Musim hujan kira-kira hewan apa? Kalau ayam pertumbuhannya bagaimana? Kalau sapi musim hujan bagaimana? Kalau ayam pada musim hujan ini rentan dengan penyakit.
Nah, kita harus tahu itu. Harus mengenal bagaimana tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangannya. Faktor apa saja yang nanti akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dan hewan. Setelah kita bahas antara pertumbuhan dan perkembangan tadi, kita mendapat perbedaan, beberapa perbedaan atau kita bandingkan. Misalnya, pertumbuhan dapat diukur secara kuantitatif, dapat diukur dengan angka. Sedangkan di perkembangan dapat dinyatakan secara kuantitatif tetapi tidak dapat diukur. Nah, pada pertumbuhan ada perubahan jumlah. Tadi ada jumlah rumpun, kemudian ukuran batang padinya, ukuran lebar daunnya, ukuran bulir padinya dapat dinyatakan dengan grafik atau angka. Tetapi kalau perkembangan, perubahan menuju kedewasaan atau pematangan organisme yang tidak dapat diukur. Apa proses selanjutnya? Jadi setelah pertumbuhan, perkembangan, ada proses diferensiasi. Nah, disinilah proses merupakan proses pertambahan jenis dan fungsi sel. Jadi setelah pertumbuhan perkembangan, ada proses pertambahan jenis dan fungsi sel. Contoh, awalnya jambu air. Nah, jambu air atau jambu biji guava javana itu awalnya berwarna hijau, kemudian mengalami pertambahan sel, kemudian dia mengalami perkembangan sehingga terjadi pematangan, lalu terjadi diferensiasi. Apa diferensiasinya? Bertambah jumlah bijinya, bertambah warnanya, bertambah fungsi selnya berubah. Dari warna hijau berubah menjadi warna kuning. Dari teksturnya, jambu itu yang berwarna krem kemudian berubah menjadi merah. Dari teksturnya yang keras berubah menjadi lunak. Dari aromanya yang kurang pekat menjadi aroma yang khas untuk jambu biji. Nah, itu yang namanya proses selanjutnya yaitu diferensiasi. Kemudian yang kedua adalah organogenesis. Organogenesis ini proses pembentukan organ tubuh baru. Nah, ini akan terjadi jika dia sudah mengalami matang maksimal. Sering kita temukan contohnya pada biji nangka. Kadang-kadang kalau kita memakan makan buah nangka yang masak, terkadang kita ketemukan bijinya yang sudah ada kecambahnya. Nah, itu termasuk proses organogenesis. Nah, itulah yang nanti yang dikatakan pertumbuhan itu dapat kembali ke bentuk semula, dapat mengalami proses yang sama seperti awalnya tadi, mulai dari kecambah tadi, dari biji menjadi tumbuhan anakan, kemudian tumbuh menjadi individu baru, kemudian tumbuh menjadi tinggi, dewasa, mengalami perkembangan, berbunga, berbuah, dan di dalam buah ada biji lagi. Nah, bijinya mengalami perkecambahan, tumbuh lagi. Nah, jadi kalau pertumbuhan itu mengikuti satu siklus, sedangkan perkembangan itu adalah potongan dari siklus pertumbuhan-tumbuhan tersebut. Jadi ada empat tahapnya, mulai dari pertumbuhan, kemudian perkembangan, dilanjutkan diferensiasi, dan terakhirnya adalah organogenesis. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, salah satu ciri organisme adalah tumbuh dan berkembang. Bertumbuh adalah suatu proses pertambahan ukuran. Kemudian perkembangan adalah suatu proses menuju keadaan yang lebih kompleks dan dewasa. Kemudian pertumbuhan perkembangan merupakan hasil interaksi antara faktor dalam dan faktor luar. Apa itu faktor dalam? Berarti faktor yang berasal dari organisme itu sendiri, individu itu sendiri. Kemudian faktor luar berarti berasal dari lingkungan. Lingkungan di mana makhluk hidup itu berada. Nah, inilah kesimpulan yang dapat kita peroleh pada pertemuan ini. Yang kita lanjutkan dengan faktor luar untuk pertemuan berikutnya. Jadi faktor luar atau faktor lingkungan, salah satu contohnya faktor lingkungan contohnya adalah
nutrisi dan air. Nutrisi itu pupuk misalnya, kemudian air, lalu ada cahaya matahari, ada suhu udara, kemudian ada oksigen, dan ada kelembaban. Ini faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Mungkin setelah penjelasan saya tadi, jika Anda memiliki pertanyaan atau masih ragu dengan materi yang saya sampaikan, atau ada yang mengetahui tapi tidak sesuai dengan materi yang saya sampaikan, boleh Anda tanyakan. Silakan Anda tanyakan di WA grup kelas masing-masing. Silakan bertanya di WA grup kelas, nanti pertanyaannya akan saya resum dan akan kita bahas. Dan selanjutnya untuk materi minggu ini, setelah saya penyampaian materi tadi, saya harapkan Anda semuanya memahami materi yang sudah saya sampaikan melalui PowerPoint ini. Selanjutnya, Ananda menyimpulkan materi yang saya sampaikan. Setelah itu, jelaskanlah bagaimana salah satu faktor luar dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Jadi tugasnya ada dua. Satu, Anda menyimpulkan. Yang kedua, Anda menjelaskan bagaimana salah satu faktor luar yang telah disampaikan tadi dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian, tugas yang Ananda buat semuanya, silakan Ananda tulis di dalam buku catatan biologi. Nantinya akan saya periksa setelah pandemi ini berakhir. Amin. Kemudian tugas yang Ananda tulis dibacakan dengan fasih. Lafal, berarti Anda paham. Berupa video, kemudian Anda kirimkan ke Telegram dengan link ini. Dengan link ini. Kemudian tugas saya tunggu paling lambat 2 kali 24 jam dari jadwal pemberian materi. Nah, jadwalnya pemberian materinya hari pagi ini, maka pagi lusa paling lambat tugas Anda saya terima. Baik, demikianlah pertemuan kita kali ini. Sampai untuk materi pertumbuhan dan perkembangan, kita sudah memasuki pengantar dari materi tentang faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.